guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di drama High Class episode 14. Di awal episode ini menceritakan bagaimana masa kecilnya Si Nayeon. Dia memiliki ayah yang pemabuk dan sangat kejam. Di saat itu ayahnya sedang memukuli ibunya. Lalu tanpa sengaja dia mendorong ayahnya dan ayahnya pun meninggal. Ibu Aisun yang panik akhirnya menyuruh Si Nayeon untuk pergi. Dan Ibu Aisun dipenjara atas kematian suaminya ini. Di sini diceritakan juga awal mulanya Si Nayeon itu adalah seorang pelayan di sebuah restoran. Dan di restoran inilah dia bertemu dengan si An Ji Young. Pertemuan mereka ini awalnya sangat manis. Kemudian si An Ji Young menghilang dalam setahun. Dan saat dia kembali ke Si Nayeon, ternyata dia itu sudah menikah dengan si Yeol. Walaupun Si Nayeon sudah tahu ada cincin yang melingkar di jarinya si An Ji Young, dia tetap melanjutkan hubungan mereka. Tapi dia menyesali keputusannya itu, karena sekarang orang yang dia pilih itu adalah orang yang membunuhnya juga. Dan setelah kematian Si Nayeon ini, detektif masih curiga tentang si Yeol. Dia masih berpikir kalau si Yeol lah yang ada di balik semua ini. Di samping itu, si Yeol meminta izin untuk masuk ke ruangannya si Alex Comer. Di sini dia mendapatkan sebuah brankas dan di brankas ini terdapat kesepakatan antara yayasan dengan One Chai Group. Setelah itu, mereka bertemu dengan supir truk yang menabrak Si Nayeon. Tapi supir truk ini tidak buka suara sama sekali. Karena nggak dapat bukti dari supir truk, si Yeol juga ingin menemui Ibu Aisun. Tapi rencananya juga sia-sia, Ibu Aisun sekarang sedang menghilang. Si Yeol makin kesal karena nggak dapat membuktikan kalau si An Ji Young yang membunuh Si Nayeon. Dan si Yeol akan memancing si An Ji Young untuk menunjukkan dirinya. Oh, semakin seru antara si Yeol dengan si An Ji Young nih guys. Lalu si Do Young dimarahin oleh agensinya karena udah memutuskan kontrak secara tiba-tiba. Dan dia baru tahu kalau si Jisun lah yang melakukan ini semua. Dan keadaannya semakin hancur, apalagi sekarang banyak berita dia tentang suaminya yang sudah bangkrut. Bahkan para kru televisi udah gak memandang dia sebagai artis lagi. Kasian banget si Do Young. Dia sampai nangis karena reputasinya udah hancur. Keesokannya dia langsung datang dan menghancurkan patung yang ada di rumah si Jisun. Dan yang membagongkan, ternyata si Jisun pun gak pernah menganggap si Do Young ini sebagai teman. Luar biasa si Jisun. Tapi si Jisun di sini kondisinya udah gak cocok dengan pimpinan Chen. Nah, saat pimpinan Chen sekarang sedang mengambil alih yayasan, dia tidak bisa melarang pimpinan Chen. Dia sengaja memperbesar masalah ini ke orang tua murid, agar orang tua murid tidak setuju dengan One Chai Group yang mengambil alih yayasan. Setelah itu, dia menginginkan kepala sekolah mengadakan rapat orang tua. Di samping itu juga, pimpinan Chen sedang melakukan rapat dengan Dewan Direksi Yayasan. Dia mengancam Dewan Direksi untuk menyetujui apa yang dia inginkan. Di samping itu, si Jisun juga menolak yayasan yang diambil oleh pimpinan Chen. Bahkan, dia akan mengajak para orang tua untuk membubarkan Dewan Direksi ini. Wow! Saat si Jisun dan pimpinan Chen sedang beradu, ada si Yeol yang membatalkan transferan dari pimpinan Chen ke rekeningnya Si Nayeon. Yang artinya si pimpinan Chen tidak ada hak untuk mengelola yayasan ini. Dan dia langsung menyuruh pimpinan Chen untuk keluar dari yayasan. Kali ini si Yeol selangkah lebih maju dari si An Ji Young. Malamnya si An Ji Young langsung muncul dan menelpon si Yeol. Dia mengajak si Yeol untuk bertemu. Lalu rencana bertemu mereka ini dia ceritakan ke si Dani Oh. Si Dani Oh ingin ikut tapi dilarang sama si Yeol. Lalu si Yeol meminta bantuan detektif, karena detektif bisa menangkap si An Ji Young saat mereka bertemu ini. Di samping itu ada suaminya si Jisun yang terkekang dan tertekan karena selalu diikuti asisten yang dikirim si Jisun. Selanjutnya, saat si Jisun melakukan kampanye di sekolah ini, dia mendapatkan telepon kalau investasi pimpinan Chen itu sudah dikembalikan oleh si Yeol. Di saat amarahnya si Jisun mau meledak, si Yeol langsung menunjukkan dirinya. Si Yeol bilang kalau dia udah membatalkan kontrak antara yayasan dengan One Chai Group.
Terus dia juga melaporkan si Jisun atas kasus penggelapan dan kelalaian tugas. Makin marah besar dong si Jisun karena rencananya semua gagal. Dan di saat itu juga dia mendapatkan kabar kalau suaminya pergi ke Seoul untuk menyerahkan diri. Suaminya yang sedang stres dan ketakutan ini masih teringat tentang si Rachel. Lalu dia menyuntikkan obat penenang di tubuhnya. Di samping itu, si Jisun yang ketakutan langsung meminta bantuan kepada ibunya agar polisi yang di Seoul ini tidak menerima laporan dari suaminya. Polisi yang di Seoul juga kebingungan karena suaminya mengaku membunuh seseorang. Aneh banget ini keluarga si Jisun. Di akhir episode ini, saat si Yeol dalam perjalanan untuk bertemu dengan si An Ji-young, dia ditangkap dan dibawa oleh seseorang. Kemudian detektif menelpon si Dani-oh karena si Yeol tiba-tiba menghilang. Si Dani-oh ingat kalau dia sebelumnya pernah memasang aplikasi pelacak di handphonenya si Yeol. Dari sinilah dia mengetahui keberadaan si Yeol. Dan ternyata si Yeol ini sedang berada di tengah laut bersama si An Ji-young. Awalnya si An Ji-young bersikap manis dan merayu si Yeol. Bahkan dia menyalahkan pimpinan lama yang sudah menghancurkan rencananya. Dan karena inilah dia membunuh pimpinan lama. Begitu juga dengan si Alex Komor yang mengkhianatinya. Wah, psikopat banget si An Ji-young membunuh semua orang yang menghalanginya. Dan di akhir episode ini dia juga mengancam si Yeol karena sudah membatalkan kontrak antara yayasan dengan One Chae Group. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah si An Ji-young akan membunuh si Yeol? Dan bagaimana suami si Jisun, apakah dia akan ditangkap oleh polisi? Kita akan saksikan di episode 15. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.